Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar tentunya adalah nikmat iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menuntut ilmu agama, untuk mencari ilmu. Yang kata Nabi SAW, man salaka, barang siapa yang meniti jalan. Berarti kalau meniti jalan mencari ilmu, keluar rumah apa anda? Keluar. Tolaba artinya apa? Tolaba yatlubu artinya mencari. Nyarinya keluar apa di dalam? Maka semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebuah amal ibadah yang menimbulkan ilmu yang bermanfaat, yang akan memudahkan kita untuk masuk surganya. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bersama dengan sebuah kitab yang mulia, sebuah karya yang memberikan kita pemahaman terkait cara memahami agama Islam yang benar. Sebuah kitab yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah. Jadilah engkau orang yang bermanhaj salaf secara sempurna. Dan kita telah sampai pada halaman berapa? 43. Oh, Masya Allah. Halaman berapa? 43. Itu terkait idharu madhabis salaf, menampakkan madhab salaf, manhaj salaf, wa bayan mauqifihim min ahlil bid'ah, dan menjelaskan sikap mereka terkait para pelaku bid'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati." Pegang teguhlah kalian dengan sunnahku, tata cara agamaku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, alaikum bisunnati, pegang teguhlah dengan apa? Sunnah. Maka kewajiban kita itu memegang teguh sunnahnya dengan penuh rasa cinta. Rasa apa? Maka ketika cinta itu sudah memenuhi hati kita, maka semua sunnah-sunnah itu akan mudah dilaksanakan. Maka pada bulan yang mulia ini, sekarang kita di bulan apa jemaah? Rabiul Awal. Bulan yang mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan di bulan ini Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dan di bulan ini juga
Allah Subhanahu wa taala wafatkan kekasihnya. Maka seyogianya ketika seseorang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan senang dan suka dengan segala sunnah-sunnahnya, dengan segala perilakunya, dengan segala cara pakaiannya. Karena pepatah dikatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya mereka para pecinta itu hakikatnya penikmat. Hakikat pecinta itu apa? Penikmat. Dan penikmat tersebut liman yuhibbu muti'u. Pasti akan tunduk, akan patuh terhadap orang yang mereka cintai. Makanya ketika seorang pemuda mengidolakan seorang artis, ia tidak mengatakan saya cinta kepada artis itu. Tapi kita bisa mengetahui kecintaan dirinya terhadap artis tersebut dengan ia mengikuti atributnya. Betul apa tidak? Dari segi berpakaian, bahkan ketika celana artis tersebut robek, celananya ikuti robek apa tidak? Robek. Oh, yang dirobek bagian mana ini? Oh, bagian lututnya dirobek lutut. Bahkan sampai pada hal yang detail, gaya rambutnya, warnanya, potongannya, itu benar-benar mereka ikuti. Maka beginilah keadaan para pecinta. Maka ketahuilah hadirin yang Allah muliakan, para pecinta tersebut harus memahami bahwasanya cinta mereka kepada manusia itu sejatinya harus secukupnya, sekadarnya. Artinya mencintai manusia ya, bukan mencintai maksiat. Kata Nabi apa? Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu secukupnya. Boleh jadi kelak ia akan menjadi musuh. Dan ketika seseorang, ingat sebuah kaidah ini, fahami baik-baik. Ketika seorang mencintai makhluk berlebihan, ia akan binasa dan ia akan sengsara. Pahami kaidah baik-baik. Orang yang mencintai makhluk berlebihan, ia akan binasa, ia akan sengsara, ia akan kecewa. Kaidah mutlak. Dan sejarah akan terus berulang. Dahulu ada seorang pecinta yang bernama Majnun. Pernah mendengar? Seorang bernama Majnun yang memiliki nama asli Qais bin Mulawih. Ia sangat cinta terhadap kekasihnya. Namanya siapa? Laila. Maka kecintaan yang berlebih tersebut membuat dirinya tidak bermartabat, membuat dirinya hina dan kehilangan akalnya. Maka dikatakan Majnun, seorang yang gila. Tapi orang gila ini pintar bersyair. Maka ketika ia mendatangi perkampungan Laila, amurud diyaro Laila, aku melewati perkampungan Laila, uqabbilul jidaro Laila, aku sampai menciumi rumahnya Laila, dinding rumahnya diciumi, segitunya, diciumin. Wa ma hubbul jidar syaghafna qalbi, dan tidaklah dinding rumah itu yang membuat hatiku itu tertaut. Walakin hubbu man sakananid diyar,
hubbu man sakanat ad-diyar, akan tapi karena kecintaan orang yang pernah tinggal di rumah ini. Maka lihat bagaimana kecintaan kepada makhluk membuat dirinya terpuruk. Maka ketika orang terpuruk, ketika orang lesu, ketika orang malas semangat, itu merupakan cerminan kecintaan ia terhadap makhluk terlalu tinggi. Makanya kita menyaksikan banyak orang yang melakukan usaha bunuh diri. Karena kecintaan terhadap makhluk, ekspektasi yang berlebih. Tapi ada satu cinta, yang mana cinta tersebut harus kita tanamkan, bahkan melebihi daripada cinta kita terhadap nyawa kita. Cinta ini harus kita tanamkan pada diri kita, yang mana ketika kita tanamkan kecintaan ini, Allah akan jadikan kita manusia yang terbaik. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Muhammad SAW. Cinta yang akan membuat manusia menjadi hamba yang soleh. Cinta yang mengakibatkan seseorang memiliki akhlak yang mulia. Sebuah cinta yang akan membuat seseorang yang dahulunya pelit menjadi dermawan. Yang dahulunya kasar menjadi orang yang halus dan memiliki budi pekerti yang mulia. Akibat cinta apa ini? Cinta kepada Nabi SAW. Tidak ada cinta yang lain. Cinta yang menyebabkan seseorang rela meninggalkan khamr sebagai minuman sehari-hari untuk menjadi manusia yang lebih bermartabat, untuk menjadi manusia yang lebih soleh. Maka cinta ini adalah cinta kepada Nabi SAW. Dan itu tercermin dalam sabdanya, alaikum bisunnati. Kalau kalian benar cinta kepadaku, pegang teguh dengan apa? Kebiasaanku dilihat. Tata cara ibadahku dilihat. Perhatikan. Gimana saya sholat, gimana saya bertutur kata. Ini pecinta sejati. Ketika engkau mendatangi kewajiban-kewajiban, datangilah dengan penuh sukacita. Maka subhanallah, ada orang yang suka nonton konser. Ia rela menumpahkan, menginfakkan jutaan rupiah untuk menonton konser tersebut. Tapi kalau untuk sedekah ke masjid ngomongnya tidak punya fulus. Ada apa enggak? Ia rela bahkan untuk mengunjungi tempat tersebut, ia memesan kelas terbaik untuk kendaraannya. Ia memesan penginapan terbaik untuk menyaksikan idolanya akan tampil. Namun tatkala ada panggilan untuk bersedekah, panggilan untuk mendengar sabda Nabi, hadis Nabi SAW, ia memiliki banyak alasan jamaah. Ada alasan A sampai Z. Tapi kalau untuk nonton seperti itu, alasan-alasan itu bisa dikesampingkan. Maka ini menunjukkan bagaimana kecintaan dia, bagaimana kecondongan kecintaan dia. Maka orang yang cinta kepada Nabi, ia akan berpegang teguh dengan apa? Sunnahnya. Bukan terpaksa, penuh cinta. Penuh apa? Penuh cinta. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Nabi itu menunggu datang turun perintah Allah untuk berhijrah. Maka pada suatu siang, Nabi SAW memakai sorban yang menutupi mukanya, mendatangi rumah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kaget. Ini pasti Nabi akan memberikan kabar yang penting, karena ia sampai mendatangi rumahku pada saat terik yang sangat panas. Maka Nabi SAW katakan, apakah engkau berkenan untuk menemaniku tatkala
perintah Allah hijrah turun kepadaku, berkenankah engkau untuk menemaniku hijrah? Maka Abu Bakarin sampai nangis. As-suhbatu ya Rasulullah, saya rela dengan senang hati menemanimu wahai Nabi. Dari kota Mekah menuju Madinah. Menemanimu. Ini menemani apa? Mau pergi ke pasar apa kemana jemaah? Atau mau belanja? Atau mau tamasya? Tidak, mau hijrah. Ancamannya nyawa. Tapi Abu Bakar sampai nangis. Terharu, saking senangnya. Oh, saya terpilih menjadi sosok yang akan menemani Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Saking senangnya. Padahal nyawanya terancam. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat bapakku nangis karena senang kecuali pada waktu itu. Subhanallah. Maka orang yang mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, alaikum bisunnati, pegang teguh dengan apa? Sunnahnya. Ajarannya seperti apa? Nabi itu kalau tidur malam itu seperti apa ya? Nabi itu kalau berbicara itu seperti apa ya? Nabi itu kalau makan itu seperti apa ya? Nah, itu. Gayanya para pecinta selalu kepo terhadap kehidupan Nabi. Kalau orang sekarang keponya apa? Rumah tangga orang. Artis fulano gimana? Oh kasihan. Sampai ada yang nangis. Masya Allah. Nangis ini. Nangis. Ya. Pernahkah kita menangis ketika menyaksikan pengorbanan sahabat Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita menangis betapa jauhnya kita dibandingkan mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini harus kita perhatikan. Perhatikan. Jadi cinta kepada Nabi itu tercermin dengan menghidupkan apa? Sunnah. Tercermin dengan ia mencintai sunnahnya. Terlepas ini hukumnya sunnah atau hukumnya wajib. Anjuran Nabi, ayo. Nabi anjurkan seperti ini, ayo laksana. Nabi melakukan ini, ayo laksana. Karena ini adalah gaya apa? Pecinta. Dan ia selalu rindu. Makanya kakek itu rindunya kepada anak apa cucu? Cucu. Sehari nggak ada kabar, video call. Gimana ini? Udah makan apa belum? Selalu pengen tahu. Maka begitu juga ketika orang cinta sama Nabi, ia selalu rindu terhadap hadis-hadis Nabi. Selalu pengen mempelajari. Nabi itu bilang apa ya? Oh ini maksudnya seperti apa ya? Selalu rindu. Maka ini penikmat dan pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang cinta kepada Nabi itu bukan hanya ucapan lisan. Karena kalau hanya ucapan lisan, ya, maka orang-orang kafir itu sudah mencintai Nabi. Ya. Bahkan ada seorang penulis yang menulis 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Ditempatkan nomor pertama Nabi Muhammad SAW. Namun kecintaan itu tidaklah cukup sampai cintamu dan cintaku mengikuti SOP yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Agar cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Makanya Abu Thalib kurang baik apa kepada Nabi? Ia rela mempertaruhkan nyawanya. Namun karena cintanya tidak sesuai dengan SOP yang ada, maka cinta itu pun bertepuk sebelah tangan. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pegang teguhlah dengan sunnahku. Sunnahnya siapa? Nabi SAW. Apa yang dikatakan Nabi? Laksanakan.
Nabi memerintahkan kita maafkan. Maafkan. Kenapa maafkan? Nabi lakukan seperti itu. Maafkan. Husnudon kepada orang, husnudon. Menutupi aib orang lain. Kenapa? Perintah Nabi. Selesai. Urusan itu menguntungkan kita apa enggak? Urusan terakhir. Ini karena perintah Nabi. Selesai. Baik, kita kembali. Alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah dengan apa? Sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya para khalifah rasyidin yang bijaksana, yang mana mereka mendapatkan bimbingan. Dari sini kita bisa pahami orang itu bisa bijaksana karena mendapatkan bimbingan dari Allah. Nah, maka seseorang tidak bisa bersikap soleh dan baik sampai ia mendapatkan bimbingan dari Allah. Makanya ketika antum sudah bisa beramal soleh, teruslah meminta hidayah. Makanya kita selalu berdoa dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang apa? Jalan lurus. Minta hidayah. Sampai kapan? Sampai mati, sampai meninggal dunia. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya para khalifah yang bijaksana, yang arif, yang mana mereka mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Gigitlah dengan gigi apa? Geraham. Jadi di antara tanda seorang cinta kepada Nabi adalah memegang apa? Sunnahnya. Memegang apa? Sunnah. Dan hanya satu-satunya manusia, beliau, yang boleh kita korbankan bahkan dari diri kita. Bahkan daripada apa? Diri kita. Makanya ada salah seorang sahabat nih, Masya Allah. Dia mengatakan, wahai Nabi, aku tuh ketika berpisah denganmu, aku tuh rindu terhadapmu, pengen ketemu. Pengen apa? Pengen ketemu. Hawanya pengen ketemu. Baru pisah 1 jam, hawanya pengen apa? Pengen ketemu. Kemudian tatkala aku berada di rumah, aku mikir, saking cintanya kepada Nabi, ia terbayang, duh, Nabi nanti kalau mati, dan aku mati nanti gak ketemu. Sampai segitu. Fa'idha dzakartu mauti wa mautak. Apabila aku ingat kematianku dan kematianmu, wahai Nabi. Kemudian engkau masuk surga dan aku masuk surga. Rufi'ta ma'an nabiyyin. Engkau diangkat di surga yang tertinggi. Aku surga biasa, aku bukan Nabi. Akhsha alla arok. Aku khawatir dan takut tidak bisa melihatmu lagi. Khawatir tidak bisa melihatmu lagi. Nabi pun diam. Selang beberapa hari diam. Tidak tahu jawabannya. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan rasul. Jadi kuncinya taat. Kuncinya apa? Taat. Kuncinya cinta sama Nabi. Maka seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Maka perhatikan, siapakah orang yang menjadi idola kita? Orang itu akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan, dan orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia cinta. Maka dengan orang ini menghidupkan sunnah Nabi dengan penuh cinta, harapannya ia meninggal dengan kebiasaannya, dan harapannya
ia itu dibangkitkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebuah kaidah yang perlu antum catat, orang ketika berdoa kewajibannya itu setelah orang berdoa dan ikhtiar, kewajiban dia adalah yakin doanya mustajab. Dan kewajiban ia ketika seorang setelah beramal soleh, ia bukan yakin, tapi berharap amalannya diterima. Berharap. Makanya orang setelah beramal soleh, bukan memamerkan amal solehnya untuk menyombongkan kepada orang lain. Tapi ia berusaha melupakan dan berharap agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan bersama dan perlu kita amal. Untuk berdoa, yakin doa itu mustajab. Makanya kata Nabi Ud'ullah, doalah kepada Allah dan kalian dalam kondisi yakin doa kalian mustajab. Kalau dalam beramal, kita tidak boleh yakin amalan kita diterima. Tapi kita berharap dan berdoa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala setelah membangun Ka'bah, kata Ibrahim, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah minta, berdoa dan berharap. Maka ia lebihkan porsi ar-roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kalian perkara-perkara yang baru. Perkara baru di dalam agama. Di dalam apa? Agama. Di dalam ibadah. Dalam ritual, jauhi. Oh Ustaz, ini khilaf di antara ulama Ustaz. Lebih selamat apa? Jangan nyerempet ya Mbak. Ustaz, anak di level nyerempet nih Ustaz. Hati-hati jatuh. Hati-hati terjatuh. Lebih selamat dihindari. Makanya ada orang mempunyai hobi atau memiliki hobi itu nyerempet sama kematian. Ada apa enggak? Hah? Ada apa enggak? Apa? Hobi apa itu? Hah? Oh, Masya Allah, balap liar. Masya Allah, betul. Balap liar. Masya Allah. Tidak pakai helm, balap liar. Cuma untuk mendapatkan ketenaran manusia. Maka dia. Ada juga yang memiliki hobi lain. Ya. Kalau biasanya di luar negeri naik gedung-gedung tinggi. Pernah dengar? Ada orang suka naik tapi tanpa pengaman. Tanpa pengaman. Kemudian dia videokan. Naik keren ya. Tinggi di ujung. Tanpa pengaman di video. Nyerempet dia. Betul apa enggak? Kemudian dia melakukan apa ini? Ini olahraga apa namanya cuman? Pull up. Kita kalau pull up ya kan, tanahnya di mana? Di bawah. Dia pull up ya, 100 meter di udara. Nyerempet. Walhasil qadarullah, suatu ketika dia pergi ke, kalau tidak salah, ke Hong Kong. Kemudian minta sama petugas hotel, saya pengen ketemu teman saya. Bohong dia. Ke lantai paling atas. Dia manjat, walhasil jamaah, dia tidak bisa turun. Tidak bisa turun. Jadi dia mau turun lewat jendela. Dia ngetok pintu sudah nggak kuat mungkin supaya dibukain.
Orang yang di dalam kamar itu kaget. Ini orang asing ngetuk-ngetuk ini, ya kan? Dibukain apa Anda? Rontok kecapean, jatuh. Maka dari sini kita bisa pahami. Jangan nyerempet. Kalau sudah tahu ini abu-abu, jauhi. Dijauhi. Nah, kata Nabi SAW dalam hadisnya, ya, barang siapa ya mendekati syubhat, ya, waqafi, maka ia akan jatuh dalam perkara haram. Maka dalam perkara khilaf, ya, terlebih ketika pendapat tersebut ya dalilnya lemah, jauhi. Ini karena menyangkut tentang iman. Lebih baik jauhi. Kembali, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah kalian perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sejatinya setiap perkara baru dalam agama adalah perkara bid'ah. Walaupun orang menganggap baik, dijauhi. Selamat apa enggak? Ustaz, ini kan khilaf, kemudian selamat jauhi. Para ulama sepakat kalau menjauhi itu selesai. Antum ketika berobat, ya, pilih dokter yang banyak keluhannya apa tidak? Pilih dokter yang banyak orang komplain kepada dokter tersebut, atau dokter yang disepakati semua pasien ini dokternya sudah. Dari 1000 pasien yang datang kepada dia, tidak ada yang komplain. Dokter yang kedua, dari 1000 orang yang datang, ya, 500 orang komplain, 500 enggak. Waduh. Pilih yang mana? Yang pertama yang tidak ada komplain. Tenang, aman, betul kan? Maka dalam masalah agama jangan sepelekan hal tersebut. Oh, ini ada pendapat yang membolehkan. Ya. Cari, bahkan dalil-dalil yang lemah sekalipun, dicari. Ya, ini masalah agama. Masalah masa depan kita di akhirat. Maka pilihlah hal-hal yang selamat. Yang pasti selamat, pilih itu jalan. Jangan yang abu-abu, jangan yang agak gelap. Kepleset nanti. Ya, kepleset. Kemudian kata Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil wasfil firqatin najiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait siapakah kelompok yang selamat tersebut. Kelompok yang selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi wa ashabi." Apa yang aku lakukan pada hari ini dan sahabatku lakukan pada hari ini. Pada saat ini atau pada zaman Nabi SAW. Ikuti. Seorang pecinta itu akan selalu mengikuti sunnah-sunnah orang yang ia cintai. Atributnya, gaya bicaranya, ya, makannya, tempat makannya di mana, diikuti terus. Maka ikuti tata cara ibadah Nabi SAW. Dan subhanallah, ketika orang ikut sunnah Nabi, itu hidup tentram. Ia tidak akan pernah mendapatkan ujian-ujian receh dan sepele. Kalau ia mendapatkan ujian-ujian yang akan mengangkat derajatnya, bukan ujian-ujian yang remeh. Kan yang harus kita perhatikan. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man kana mustannan, barang siapa yang hendak mengikuti, falyastanna biman qad mata, maka hendaklah ia mengikuti orang yang telah mati atau meninggal dunia. Siapa mereka? Baik, kita dengarkan azan dulu.
Baik, kembali ya. Barang siapa yang ingin mengikuti sunnah, maka hendaklah yang mengikuti sunnah orang yang telah meninggal dunia. Mereka adalah sahabat Muhammad SAW, yang mana mereka adalah manusia terbaik. Mereka manusia apa? Rahasianya apa? Rahasia paling pertama untuk tulis baik-baik, karena mereka cinta kepada Nabi. Dan cinta mereka bahkan melebihi cinta kepada nyawa mereka. Makanya ketika turun firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 61, kalian tidak akan mendapatkan keimanan yang tinggi sampai keimanan yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Maka ada salah seorang sahabat, wahai Nabi, aku tuh punya kebun kurma. Itu harta yang paling aku cintai. Aku sedekahkan itu untuk Allah. Karena cinta kepadanya. Maka ingat ya, kunci orang ini menjadi manusia terbaik, hamba yang terbaik, cinta kepadanya. Nah, cinta kepadanya dengan apa? Mengikuti sunnahnya. Mengikuti apa? Sunnahnya. Dan cinta ini adalah cinta yang tidak akan membuat orang bunuh diri. Ada enggak? Oh, gara-gara sakit hati kepada Nabi dia bunuh diri. Ada apa enggak? Tidak ada. Gara-gara cinta kepada Nabi, ya kemudian ia stres. Bahkan akan menjadikan dirinya manusia yang bermartabat. Bahkan menjadikan dirinya manusia yang terbaik. Orang yang bisa kokoh, tegar
di atas segala ujian, cinta kepada Nabi SAW. Karena mereka adalah sebaik-baik apa? Umat. Sebaik-baik apa? Umat. Wa abarraha quluban, dan mereka adalah orang yang paling bersih hatinya. Paling bersih apa? Hatinya. Wa a'maquha ilman, dan ilmu mereka adalah ilmu yang paling dalam. Mereka yang paling paham terkait tentang maksud ayat dan hadis ini. Wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyih. Mereka adalah kaum yang Allah pilih secara khusus untuk mengawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Makanya sebaik-baik makhluk yang tidak pernah berbuat dosa siapa? Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang mengawal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka adalah manusia yang mulia, maka mereka adalah para manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Dan mereka nukila dinuhya, dengan perantara mereka agama ini bisa tersebar. Fatashabbahu bi akhlaqihim, maka berusahalah untuk meniru akhlak mereka. Maka kita perlu bagaimana para sahabat itu dalam bermuamalah seperti apa. Makanya Nabi itu berdoa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kita. Tujuan utamanya harus apa? Visi misi itu akhirat, bukan visi misi dunia. Salah. Visi misi apa? Akhirat. Anda kaya, silahkan. Visinya untuk apa? Akhirat. Anda berharta, silahkan. Visi misi untuk apa? Akhirat. Untuk orang bisa banyak ngaji, untuk orang bisa sadar. Boleh Anda kaya. Terpuji Anda kaya. Maka serupailah ya akhlak mereka. Dan di antara akhlak mereka adalah mereka semangat mencari ilmu. Makanya mereka ada yang berjalan dari Kufah menuju Madinah untuk mencari satu hadis. Didatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala untuk bertanya masalah yang mungkin orang kalau tidak paham bagaimana prestisnya sebuah ilmu. Oh, ini pertanyaan remeh. Tapi karena para tabiin tahu begitu besarnya ilmu, datang 1400 km cuman bertanya masalah hukum memusam sepatu. Rela ninggalin, rela berjalan karena mereka memahami bagaimana prestisiusnya sebuah ilmu. Nah, itu yang harus kita miliki. Itu yang harus kita paham. Ya. Fatasyabah, maka ikutilah akhlak mereka. Ikutilah gaya berpikir mereka. Ikutilah tatkala mereka kehilangan dunia, mereka itu seperti apa. Qanaah mereka seperti apa. Apa itu qanaah? Qanaah itu ridho dengan harta yang dibagikan oleh siapa? Jadi ketika tagihan, nagih-nagih tapi tidak bayar-bayar, Masya Allah ya. Allahu Akbar. Keingat apa enggak? Kalau masih keingat berarti belum ridho, betul apa enggak? Hah? Keingat, kalau enggak ingat, dia lupakan, berarti sudah ridho apa tidak? Sudah ridho. Nah ini. Qanaah, ridho dengan apa yang telah Allah bagi. Baik, saya coba sampai sini. Insya Allah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya terkait tentang perkara Imam Ahmad. Semoga sedikit ini memberikan kebermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya, walaupun ya, sedikit kita pelajari beberapa baris setengah halaman, tapi harapannya adalah ilmu tersebut itu bermanfaat untuk kita. Kenapa para sahabat itu berpegang teguh dengan sunnahnya? Karena kecintaan.
Kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Supaya kita selamat. Sebuah cinta yang akan merubah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.